kisah di sebuah desa terpencil yang jauh dari kota di daerah Kalimantan Barat. Hiduplah seorang janda tua dengan seorang anak gadisnya. Di suatu gubuk tua, anak gadis itu bernama Darmi. Darmi memiliki wajah yang sangat cantik jelita. Namun sayang, ia mempunyai perilaku yang amat buruk. Gadis itu amat pemalas dan sangat manja. Tak pernah membantu ibunya melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah. Kerjanya hanya berdandan setiap hari. Segala permintaan Darmi harus dituruti tanpa memperdulikan keadaan ibunya yang miskin. Suatu hari, Darmi memanggil ibunya dengan nada yang keras. Ibu! Iya nak? Bukan aku udah bilang, setiap aku baru bangun tidur, ibu harus sudah bersihin kamar aku sampai rapi dan bikin aku susu. Kamu tuh udah besar nak, kamu tuh udah bisa ngerjain itu semua sendiri. Bukan tahu aku lagi sibuk. Siang hari pun tiba, sang ibu mulai bersiap-siap berangkat ke sawah untuk bekerja. Sementara si Darmi tidak selesai merias wajahnya. Sang ibu tidak lupa mengajak Darmi untuk membantunya di sawah. Nak, Apaan sih bu? ayo bantu ibu kerja di sawah. Enggak bu, nanti kalau kuku sama kulit aku kotor kayak itu gimana? Emang kamu gak kasih sama ibu nak? Aku lagi dandan bu, ibu aja lah yang ke sawah. Karena ibu udah tua, gak mungkin ada laki-laki yang suka sama ibu. Ibu tuh udah keriput. Yaudah lah nak, biar ibu aja yang ke sawah sendiri. Mendengar jawaban anaknya itu, sang ibu tidak dapat berkata-kata lagi. Dengan perasaan sedih, ia pun berangkat ke sawah untuk bekerja. Sementara si Darmi tetap saja tinggal di gubuk, terus berdandan untuk mempercantik dirinya. Waktu telah menunjukkan sore hari. Ibu pun pulang dari sawah. Darmi yang melihat ibu pulang langsung menghampirinya dan meminta uang upah hasil kerja ibunya untuk membeli bedak. Ibu pulang. Upahnya mana? Nah, ini dia. Jangan nak, uangnya itu untuk membeli beras. Tapi berapa habis bu, harus beli yang baru. Kamu memang anak gak tahu diri, sukanya meminta, gak pernah bekerja. Hingga pada suatu hari ketika ibunya hendak ke pasar, Darmi berpesan agar dibelikan bedak. Tapi ibunya tidak tahu bedak apa yang dimaksud. Kemudian ibunya mengajaknya ke pasar. Bu, beliin bedaknya lagi bu. Mana nak, ibu gak tahu. Yang itu loh. Ya kalau gitu, kamu ikut ibu ke pasar aja. Aku nggak mau ke pasar sama ibu. Ibu gak tahu bedak apa yang kamu maksud nak. Namun setelah didesak, Darmi pun bersedia menemani ibunya ke pasar. Ya udah, aku ikut ibu ke pasar, tapi dengan syarat ibu harus jalan di belakang aku. Kenapa nak? Aku malu sama orang-orang kalau jalan sama ibu. Emangnya kenapa nak? Bukannya aku ini ibu kandungmu. Ibu harusnya ngaca. Lihat muka ibu yang keriput itu dan baju saya yang sangat kotor itu. Aku malu punya ibu berantakan kayak gitu. Ya udah kalau itu maumu. Walaupun sedih, sang ibu pun menuruti permintaan putrinya. Setelah itu, berangkatlah mereka ke pasar secara beriringan. Darmi berjalan di depan, sedangkan ibunya mengikuti dari belakang dengan membawa keranjang. Meskipun keduanya ibu dan anak, penampilan mereka kelihatanlah sangat berbeda. Setelah belanja semua keperluan, ibu dan Darmi pulang. Tetapi di tengah perjalanan, Darmi dan ibu bertemu dengan temannya yang tinggal di kampung lain. Hai Darmi, mau kemana kamu? Ke pasar. Terus siapa itu di belakangmu? Apakah dia itu ibumu? Bukan. Ini adalah bantuku. Oh ya udah Mi, nanti kita ketemu lagi ya. Dah. Tidak lama mereka berjalan, mereka bertemu dengan pemuda-pemuda. Coba lihat wanita itu. Cantik sekali kan?
namanya? Orangnya itu siapa? Entahlah, siapa dia? Lihat wanita tua di belakangnya. Apa mungkin dia itu? Jangan menduga yang macam-macam, nggak boleh menduga yang wanita baik. Mana kamu? Mau kenalan dengan dia? Aku ikut. Di antara orang yang melihatnya itu, seorang pemuda mendekati dan bertanya kepada gadis itu. Hai manis, siapakah yang berjalan di belakangmu itu? Apakah itu ibumu? Bukan, dia itu pembantuku. Hai manis, yakin dia itu ibumu? Bukan, udah aku bilang dia itu pembantuku. Sekarang mana? Astaga, jangan begitu, hargai orang yang sepenjak pembantumu. Alangkah terlukanya sang ibu mendengar semua itu. Hatinya menangis dan ia benar-benar tak berdaya menahan sakitnya. Ia berbisik dan memohon kepada Tuhan. Akhirnya si ibu pun berdoa. Tuhan, hamba gak kuat dengan hinaan ini. Anak kandung hamba begitu tega memperlakukan sedikit rupa terhadap hamba. Ya Tuhan, hukumlah anak ini, hukumlah dia. Atas kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa, perlahan-lahan tubuh gadis durhaka itu berubah menjadi batu. Perubahan itu dimulai dari kaki. Ketika perubahan itu telah mencapai setengah badan, anak gadis itu menangis memohon ampun kepada ibunya. Anak gadis itu terus meratap dan menangis memohon kepada ibunya. Akan tetapi semuanya telah terlambat. Seluruh tubuh gadis itu akhirnya berubah menjadi batu. Sekalipun menjadi batu, namun orang dapat melihat bahwa kedua matanya masih menitikkan air mata, seperti sedang menangis. Oleh karena itu, batu yang berasal dari gadis yang mendapatkan kutukan ibunya itu disebut batu menangis.